Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang salinitas kaitannya dengan kadar garam air laut. Ini dipelajari dalam hidrosfer geografi SMA. Yang akan kita bahas lebih dalam adalah faktor-faktor yang memengaruhi salinitas atau kadar garam air laut. Salinitas ini adalah kadar garam dalam air. Artinya sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya salinitas itu tidak hanya di laut sebenarnya. Di air sungai pun juga mengandung kadar garam, hanya saja sangat rendah di bawah 0,5 sehingga tidak begitu terasa, namun terukur ketika diukur menggunakan alat pengukur salinitas ini. Namun yang kita belajar di sini adalah salinitas yang berkaitan dengan kadar garam air laut ya. Jadi garam yang kita makan, bukan kita makan, yang kita manfaatkan untuk memasak dan menambahkan rasa dalam makanan kita, itu berasal dari laut. Apa saja faktor yang mempengaruhi salinitas? Yang pertama adalah pengurangan jumlah air laut. Yang kedua adalah penambahan air di lautan. Dan yang ketiga adalah penyebaran kadar garam. Ini akan kita bahas lebih mendalam lagi. Pengaruh pengurangan air. Jadi analogi sederhananya itu ketika ada orang yang masak soto ayam. Ini soto ayam apa soto daging ya, kita ambil ini soto saja. Saya yakin dalam masakan soto ini pasti mengandung kadar garam dan ada rasa asinnya. Ketika soto ini dipanaskan, maka dia akan mengalami penguapan. Jika tidak ditambah air, maka soto ini akan semakin asin, kira-kira begitu. Nah, demikian pula dengan air laut. Namun bagaimana air laut bisa berkurang kadar airnya? Yaitu melalui aktivitas evaporasi atau penguapan oleh matahari. Jadi ketika air laut ini terkena matahari, maka air laut mengalami penguapan, dan perlu dicatat bahwasanya yang menguap itu hanya air, kadar garamnya tidak. Soto pun tadi demikian, yang menguap itu adalah hanya airnya. Jadi yang demikian inilah yang mengakibatkan peningkatan kadar garam di permukaan air laut. Penguapan air laut terjadi mengakibatkan penguapan terhadap air, hanya airnya yang menguap ya. Akibatnya terjadi peningkatan salinitas atau kadar garam di permukaan air laut. Faktor yang kedua adalah penambahan air. Jelas penambahan air ini menurunkan kadar salinitas atau menurunkan kadar garam air laut. Analogi sederhananya, ketika kita mengaduk air dengan sesendok garam, gelas kecil saja, kita aduk sampai dia larut. Kemudian kita cicipi, air tentu akan sangat asin. Kemudian air yang sudah terlarut garam ini kita pindahkan pada gelas yang lebih besar, kemudian kita tambahkan air. Kira-kira kadar garamnya bertambah atau berkurang? Saya yakin akan berkurang. Yang tadinya air sedikit, ketika ditambah air, maka rasa asinnya pasti akan berkurang. Demikian pula pada kondisi air laut. Bagaimana penambahan air tawar ketika di laut? Itu melalui dua proses. Yang pertama adalah proses hujan di laut. Jadi air hujan jelas bersifat tawar. Ketika air hujan ini turun di atas permukaan air laut, maka dipastikan air atau kadar garam air laut akan menurun akibat penambahan air tawar yang dilakukan oleh hujan ini. Yang kedua, yaitu melalui penambahan air bisa
Penambahan air tawar bisa terjadi akibat muara sungai. Semakin banyak muara sungai ke laut, maka kadar garam laut di sekitarnya akan rendah, karena kita tahu air sungai bersifat tawar atau dengan kadar salinitas sangat rendah. Yang ketiga adalah penyebaran salinitas atau penyebaran kadar garam. Ini diakibatkan oleh arus laut. Jadi kadar garam yang tinggi di satu laut tertentu akan disebarkan oleh arus laut yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi yang kita lihat ini merupakan arus laut global ya, dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan ke Samudra Atlantik. Dari penjelasan yang sudah kita bahas ini dapat disimpulkan bahwa kadar garam air laut dipengaruhi oleh 4 hal: penambahan, pengurangan, dan distribusi. Nah, 3 hal ini dalam bentuk 4 komponen, yaitu penguapan laut sebagai pengurangan air yang menyebabkan salinitas semakin tinggi. Yang kedua, curah hujan sebagai penambahan air tawar yang dapat menurunkan kadar garam laut. Yang ketiga, jumlah muara sungai yang menambahkan air tawar sehingga menurunkan kadar garam air laut. Dan yang ketiga, arus laut sebagai faktor yang menyebarkan kadar garam laut ke seluruh lautan. Demikian, semoga bisa memberi manfaat.